Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Alif Nur Fajar dengan NIM 2110121310005. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol merupakan jenis lipid khusus yang disebut steroid. Suatu lipid yang memiliki struktur kimia 4 cincin atom karbon di dalam darah. Kolesterol dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL yang biasa disebut dengan kolesterol jahat, dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol merupakan jenis lipid khusus yang disebut steroid. Suatu lipid yang memiliki struktur kimia 4 cincin atom karbon di dalam darah. Kolesterol dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL yang biasa disebut dengan kolesterol jahat, dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Untuk tugas HDL itu sendiri, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati sebagai kebalikan dari LDL. Dalam hati, kolesterol akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui feses atau kotoran. Kadar kolesterol dalam darah yang disarankan untuk setiap orang bervariasi, tergantung tiap orang apakah memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah untuk bisa terkena penyakit pembuluh arteri. Sementara itu, pemeriksaan terkait kadar atau jumlah kolesterol dalam darah bisa diukur dengan melalui tes darah. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kadar kolesterol tidak sehat. Yang pertama, pola makan yang buruk. Misalnya, mengkonsumsi terlalu banyak lemak jenuh atau lemak trans. Biasanya, lemak jenuh ditemukan dalam daging berlemak dan produk susu penuh lemak. Untuk lemak trans, biasanya sering ditemukan dalam makanan ringan kemasan atau makanan penutup. Yang kedua adalah obesitas. Memiliki indeks massa tubuh 30 atau lebih menempatkan seseorang pada risiko hiperkolesterolemia. Yang ketiga, kurang olahraga. Olahraga membantu meningkatkan kadar HDL dalam tubuh. Selanjutnya adalah merokok. Kebiasaan ini dapat menurunkan kadar HDL. Kemudian alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Untuk yang terakhir, usia. Meski anak-anak juga bisa kena hiperkolesterolemia, kondisi ini jauh lebih sering terjadi pada orang di atas umur 40 tahun. Sering bertambahnya usia, hati menjadi kurang mampu menghilangkan kolesterol LDL. Oke, untuk selanjutnya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kadar kolesterol tidak sehat. Yang pertama, pola makan yang buruk. Misalnya, mengkonsumsi terlalu banyak lemak jenuh atau lemak trans. Biasanya, lemak jenuh ditemukan dalam daging berlemak dan produk susu penuh lemak. Untuk lemak trans, biasanya sering ditemukan dalam makanan ringan kemasan atau makanan penutup. Yang kedua adalah obesitas.
Memiliki indeks massa tubuh 30 atau lebih menempatkan seseorang pada risiko hiperkolesterolemia. Yang ketiga, kurang olahraga. Olahraga membantu meningkatkan kadar HDL dalam tubuh. Selanjutnya adalah merokok. Kebiasaan ini dapat menurunkan kadar HDL. Kemudian alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Untuk yang terakhir, usia. Meski anak-anak juga bisa kena hiperkolesterolemia, kondisi ini jauh lebih sering terjadi pada orang di atas umur 40 tahun. Sering bertambahnya usia, hati menjadi kurang mampu menghilangkan kolesterol LDL. Kemudian, fungsi kolesterol. Secara umum, kolesterol berfungsi untuk membangun dinding dalam sel atau membran sel dalam tubuh. Bukan hanya itu saja, kolesterol juga berperan penting dalam memproduksi hormon seks, vitamin D, serta berperan penting dalam menjalankan fungsi saraf dan otak. Oke, selanjutnya pada pembuluh darah terdapat hukum fisika, yaitu viskositas atau kekentalan zat cair. Viskositas pada pembuluh darah dapat dirumuskan yaitu V per T sama dengan V R pangkat 4 dalam kurung P1 dikurang P2 per 8 eta L, dengan H sama dengan viskositas sama dengan 10 kurang 3 PA sama dengan 3 kurang 4 kali 10 min 3 PA. R sama dengan jari-jari pembuluh, L sama dengan panjang, P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung pada yang pertama panjang pembuluh, yang kedua diameter pembuluh, yang ketiga viskos atau kekentalan zat cair, dan yang terakhir tekanan. Mengapa aliran darah penderita anemia sangat cepat? Berikut adalah gambar aliran zat cair melalui pembuluh darah. Hukum Poiseuille mengatakan cairan yang mengalir melalui suatu pipa kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4 jari-jari. Dengan rumus V sama dengan VR pangkat 4 dalam kurung P1 dikurang P2 per 8 eta L. Untuk menjelaskan mengapa penderita usia lanjut mengalami pingsan, mengapa daerah ujung suhunya dingin, berikut adalah penjelasannya. Pada gambar 1 menjelaskan bahwa pembuluh darah sehat itu aliran darahnya lancar. Kemudian untuk yang pembuluh darah tidak sehat, aliran darahnya tertekan. Sumbatan plak pada kolesterol jahat. Terdapat sumbatan kolesterol jahat yaitu LDL. Aliran darah menjadi deras akibat terhalang oleh plak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.